dari beberapa yang memberikan masukan ke saya, termasuk saya juga, jangan sampai Komnas HAM dan Komnas Perempuan dipakai oleh pihak-pihak tertentu untuk menyuarakan supaya kasus pelecehan seksual yang sudah di SP3-kan ini akan dibuka kembali, dan kemudian ditengarai ini akan dipakai untuk memperingan hukuman bagi Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Kalau itu yang terjadi, maka tidak salah bila publik, ya seperti tadi dikatakan sahabat Evi saya, sudah tidak percaya ke institusi Polri. Padahal sebelumnya begitu Pak Kapolri turun tangan, kemudian ditetapkan tersangka, itu secara survei Polri itu sudah bagus. Tapi dengan seperti ini, jadi kok jadi permainan dan kekecewaan publik, kemarahan publik, dimulai dari Komnas HAM merekomendasikan salah satu butirnya bahwa yang sudah di SP3-kan itu kemudian diangkat lagi, bahwa Brigadir Joshua melakukan pelecehan seksual, itu saja sudah membuat kecewa. Apalagi sekarang update yang terbaru ini dari Komnas Perempuan memakai istilah pemerkosa, bahwa Brigadir Joshua melakukan pemerkosaan tanpa bukti yang make sense, yang masuk di akal, yang logik, hanya mendengarkan satu pihak. Jadi tidak salah bila publik khawatir dan menginginkan kasus ini sungguh-sungguh dikawal, supaya seperti yang kita harapkan semua, bahwa kasus ini menjadi momentum untuk Polri bersih-bersih. Polri benar-benar menegakkan hukum seadil-adilnya di Republik kita ini. Jadi supaya juga tidak sia-sia pengorbanan Brigadir Joshua yang sebenarnya masa depannya masih sangat-sangat panjang, dan itulah yang menjadi salah satu tangisan dari ibunda tercintanya, bahwa diharapkan anak tercintanya, nada tercintanya menjadi abdi negara, menjadi polisi, dan kemudian bisa benar-benar sungguh-sungguh ya menata karirnya, menjadi abdi negara yang sampai di jenjang terbaik, tetapi harus pulang dengan petih jenazah dan keluarga bisa melihat gitu banyak sekali luka-luka. Saya buka lagi itu video ibundanya Ibu Rosti Simanjuntak itu dengan tangisannya gitu, melihat banyak sekali luka-luka itu. Jadi sudah sedemikian rupa pengorbanan dari Brigadir Joshua dan ibunda tercinta yang mengandung, melahirkan, membesarkan gitu, menitipkan gitu ya. Tetapi harus seperti ini. Jadi hendaknya Kapolri ya sebagai pimpinan dari Polri, aparat penegak hukum, itu sungguh-sungguh berlaku adil. Dan seperti kemarin saya juga sudah singgung bahwa kalaupun dan ini sudah diungkit di rapat dengan pendapat dengan Komisi 3 ya, kerajaan Sambo ini di backup oleh kekuatan yang maha dahsyat, yang dikdaya, sehingga tidak berani ya jenderal-jenderal tertentu atau petinggi-petinggi Polri tertentu merasa tertekan, dan juga Kapolri ya, jadi diuji di sini, diuji apakah berani untuk sebagai leader, I command you gitu, saya komandanmu, memerintahkan jajaran saya untuk memanfaatkan momentum ini, bersih-bersih di tubuh Polri dan menegakkan hukum seadil-adilnya, dimulai dari momentum
case dari Brigadir Joshua ini. Pertaruhannya di sini. Pertaruhan Kapolri dan para petinggi Polri di kasus ini. Jangan sampai kalah ya. Sedikdayanya pun ya, yang katanya kerajaan Sambo, mafia yang membackup segala macam. Kemarin ya di sahabat-sahabat FB-ku di akun sebelah sini tidak ikutan live kemarin ya. Kemarin saya singgung. Kalau ketakutan itu terjadi ya, saya ajak untuk merefresh ya, merewind kembali. Seperti Pak Harto. Kurang superpower apa Pak Harto? Ya, pemimpin puluhan tahun, presiden puluhan tahun, jenderal penuh loh, jenderal luar biasa, dengan jaringan, dengan kekuatan yang maha dahsyat. Tetapi begitu saatnya harus turun, saatnya harus turun dari singgasananya. Turun, Tuhan mengendaki turun. Jadi itu sudah sangat dikdaya, sangat superpower, sangat punya jaringan luar biasa. Ya, jenderal penuh. Jaringannya itu bukan cuma aparatur negara, tapi semua yang ada jaringan di Indonesia ini itu under control dari Pak Harto. Tapi pada saat turun. Nah, apalah ketakutan dari yang katanya kerajaan Sambo ataupun jaringan mafia yang membackup itu kalau dibandingkan dengan kekuatan ya maha dahsyat dikdayanya kekuatan Pak Harto. Itu harus menjadi catatan penting bagi Kapolri kalau pada saat misal kecut takut dan pada saat harus turun seperti itu. Dan nobody's perfect. Jadi Pak Harto pada saat harus turun karena lebih mengutamakan kelangsungan negara kita dengan mahasiswa yang sudah menginginkan Pak Harto turun, gerakan gelombang reformasi di mana-mana, Pak Harto turun dengan kekuatan yang superpower yang sedemikian rupa. Jadi kalau sampai misalnya Pak Kapolri ya kecut dengan kekuatan yang membackup kerajaan Sambo ini, ya kita sesalkan gitu. Dan kemarin ada sahabat FB saya yang mengatakan bahwa kita percaya, kita mensupport Pak Listio Sigit, tetapi kalau mencela-mencela ya sudah, sampaikan saja ke Pak Jokowi supaya dicopot. Seperti itu. Nah, tinggal sekarang pilihannya di Pak Kapolri, Pak Jenderal, dengan segala hormat Pak Listio Sigit. Jadi kalau sudah clue diberikan Pak Jokowi untuk menuntaskan kasus ini secara terang benderang, secara jujur, tidak ada yang ditutup-tutupi, lakukan Pak. Lakukan Pak Kapolri, jangan takut. Walaupun beredar video pada saat Bapak ada beberapa event, kesempatan, kegiatan di belakang Bapak itu jelas-jelas di video itu Pak Ferdi Sambo. Kemudian Kapolri sebelumnya juga ada Pak Ferdi Sambo di belakang atau di samping. Kapolri sebelumnya juga ada Pak Ferdi Sambo. Bagi saya itu sah-sah saja. Karena apa? Karena sisi baik manusia itu kan ada. Bisa saja Pak Kapolri ini sampai ke Pak Kapolri Sigit, si Pak Ferdi Sambo ada di lingkungan, mungkin dari segi atau sisi kecerdasan, dari sisi misalnya leadership, itu bisa saja. Jadi sah-sah saja gitu kalau menjadi link atau katakanlah kepercayaan gitu. Tetapi begitu kejadian seperti ini, melakukan kesalahan seperti ini yang sangat fatal, tidak ada lagi itu as a leader, sebagai pemimpin tidak ada lagi bahwa dia orang saya harus lindungi, nggak bisa.
As a leader, kalau apalagi pemimpin institusi Polri loh, institusi Polri yang pengayom untuk semua orang. Kalau merasa ada ketidakadilan gitu, berharap institusi Polri yang akan mengayomi, membantu untuk menegakkan hukum seadil-adilnya. Lah kalau si Bapak sebagai Kapolri, sebagai pimpinan tertinggi institusi Polri, takut dan memakai formula bahwa ini orang saya, ini inner circle saya, walaupun salah saya harus bela, that is not a great leader. Bukan itu leader yang diinginkan rakyat Indonesia untuk mengepalai ya sebagai Kapolri institusi Polri. Dan itu juga sangat-sangat tidak diharapkan Pak Jokowi. Nah, saya kemarin juga menyinggung bahwa kelihatan Pak Jokowi sekarang sudah adem, sudah tidak cawe-cawe lagi. Jangan diterjemahkan Presiden Jokowi, oh sudah nggak peduli, sudah menyerahkan sepenuhnya ke Kapolri, sehingga Kapolri dengan apa itu tadi, dengan tarik menarik faksi sini faksi situ gitu ya. Kemudian ada yang sudah merasa tersandra, ada yang katanya takut kartunya juga dibuka oleh Pak Sambo, sehingga ini diskusi nih bagaimana nih menyelamatkan ini, tarik menarik segala macam ini. Pak Jokowi itu bukan orang yang seperti itu, yang manut-manut saja. Clue itu sangat berarti, terang benderang artinya apa? Jangan ada kegelapan, itu harus diterjemahkan seperti itu. Buka terang benderang loh, yang gelap